I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini kita ngupdate lagi tentang the new SUV yang dinamai dengan X-Force. Ini adalah SUV crossovernya Mitsubishi yang sangat happening akhir-akhir ini dan menjadi bahan perbincangan. Kali ini yang akan kita bahas adalah hal yang sangat up to date dan sangat update tentang mobil ini. So, kalau kalian penasaran dengan mobil ini, even bahkan kalian adalah orang yang udah inden mobil ini, atau kalau misalkan kalian belum inden, kalian mau inden, bisa hubungi nomor kontak kita yang ada di bawah, bagian bawah sini. Hubungi nomor kontak WA kita di situ, nggak usah ragu-ragu dan malu-malu. Dan informasi yang akan kita bagikan kali ini akan menambah keyakinan kalian kalau kalian tertarik sama the new SUV atau X-Force-nya Mitsubishi ini. Yang pertama, kemarin kita udah bahas bahwa nama yang disematkan di mobil ini adalah X-Force. Yang kedua, di video sebelumnya juga kita udah bahas bahwa untuk mobil ini, range harganya hanya ada 2 varian ya. Untuk di awal produksinya hanya 2 varian, ada Exit dan Ultimate. Semuanya CVT, nggak ada yang manual. Itu yang dipublish di awal ya, itu yang dipublish di awal. Dan itu udah pasti, yang pasti itu sudah ada Exit CVT dan Ultimate CVT. Kedua-duanya CVT, nggak ada transmisi manual. Nah, itu yang kedua. Untuk range harga itu ya, untuk yang Exit di angka 380 jutaan, untuk yang Ultimate di angka 400 jutaan, 400 sampai 440 jutaan range-nya. Harga itu menentukan tergantung dari di mana posisi kalian atau wilayah kalian, karena memang di masing-masing wilayah itu beda-beda harganya. Itu yang kita udah bahas. Informasi mesinnya kemarin kita udah sampaikan bahwa kemungkinan akan menggunakan mesin expander dengan dalih atau dengan alibi bahwa kalau menggunakan mesin expander akan membuat mobil ini menjadi lebih enak untuk spare part-nya nanti. Dan yang akan kita make sure hari ini sebagai informasi yang sangat up to date buat kalian adalah yang pertama, yang pasti mobil ini adalah SUV crossover dengan sistem penggerak roda depan dengan transmisi CVT. Yes, kemarin kita udah bahas CVT juga. Itu adalah sistem transmisi yang pasti dikenal dengan kenyamanannya, dikenal dengan penggunaan bahan bakarnya yang sangat hemat, dikenal dengan tarikannya yang cukup responsif tapi tidak terlalu agresif. Nah, ini yang menjadi debatable juga. Ada yang menyukai transmisi matic biasa karena dianggap lebih responsif. Ada yang menganggap bahwa CVT itu reliable khususnya untuk penggunaan dalam kota. Nah, di CVT-nya Mitsubishi X-Force ini itu kurang lebih sama dengan yang ada di Mitsubishi Xpander Cross atau Xpander Ultimate. Asumsi kita karena menggunakan mesin yang sama, jadi ini informasi fix juga, mobil ini akan menggunakan mesin yang sama dengan Mitsubishi Xpander. Oh ya, by the way, besok mobil ini udah diperkenalkan ya, tapi nggak apa-apa, kita bocorin informasi sedikit informasi detail tentang mobil ini. Mobil ini akan menggunakan mesin 1500 cc-nya Xpander sepaket dengan transmisi CVT-nya Xpander. Buat kalian yang suka akselerasi atau ragu dengan CVT di tanjakan, tenang. Di Mitsubishi itu, di transmisi CVT-nya Mitsubishi ada fitur yang namanya DS. Jadi kalau kalian pemilik Xpander dan Xpander Cross, di bagian transmisinya ada tombol tonjolan kecil di bagian sebelah kanannya tuas transmisi, itu ada tombol DS yang kalau kalian pencet di speedometernya akan muncul tulisan DS. Kalau kalian pencet itu, maka otomatis RPM mobilnya kalian akan naik dan berakselerasi dengan sangat lincah. Itu fitur yang ciamik lah intinya. Nah, terus yang pasti berikutnya adalah mobil ini dilengkapi dengan dynamic sound dengan peredaman kabin yang maksimal juga. Untuk peredaman kabinnya itu tentu akan mendukung kualitas sound system yang super premium itu. Untuk apa menggunakan dynamic sound dari Yamaha yang diklaim sebagai sound system yang premium untuk mobil kalau kekedapan kabinnya tidak mendukung. Nah, berdasarkan hasil informasi dan bocoran yang kita dapatkan, kekedapan kabin mobil ini itu lebih baik dari mobil-mobil crossover lainnya.
Dengan tunjangan kekedapan kabin itu, lalu kemudian dengan kualitas audio sistem atau sound system yang premium ala dynamic soundnya Yamaha, membuat pengalaman kalian berkendara dengan musik andalan kalian itu berasa akan lebih berkesan lagi. Ciamik. Terus yang pasti lagi adalah bahwa transmisinya, bahwa mode berkendaranya ada 4, kita udah jelasin di beberapa video sebelumnya. Terus selanjutnya yang pasti lagi, dan ini akan menjadi bahan buat kaum mendam-mending, bahwa di mobil ini itu tidak dilengkapi dengan sunroof, apalagi panoramic roof. Nggak ada. Kita tahu bahwa di pesaingnya ada kereta, ada Alves, ada Almas bahkan. Lalu kemudian ada Yaris Cross. Lalu kemudian ada Honda HR-V yang bukaan panoramic roof-nya itu mesti manual. Di mobil ini tidak dilengkapi dengan sunroof, apalagi panoramic roof, termasuk moonroof itu nggak ada. Pure di atas itu rata, dan itu hanya plafon bagian atas mobilnya. Tapi ini untuk kaum mending akan membandingkan di sisi itu. Tapi sekedar gambaran bahwa dengan tidak adanya sunroof, membuat rigiditas bagian atas mobilnya menjadi lebih kokoh lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perawatannya harusnya lebih minim. Ya, karena kita tahu bahwa sunroof itu tahan lama pastinya, sangat tahan lama juga. Tapi tetap ada kemungkinan untuk bocor. Misalkan kita tiba-tiba parkir mobil di bawah pohon mangga, terus dijatuhin mangga, terus kaca sunroofnya pecah, itu kan PR lagi. Itu mesti ganti dong, nggak ada kaca itu bisa di-repair. Tapi kalau misalkan plat di bagian atas, ya paling kalau penyok dikit ya diketok lalu kemudian dicat balik, jadi lebih mudah untuk perawatannya. Nah, itu. Terus selanjutnya yang ada di mobil ini adalah si head unitnya itu seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Dia memanjang mirip-mirip yang ada di Hyundai Creta tapi dengan 2 cluster. Jadi ada cluster untuk head unit, untuk layar touchscreen-nya, lalu kemudian ada cluster untuk speedometer. Jadi terbagi. Terus selanjutnya yang kita informasikan adalah bahwa interiornya, joknya itu menggunakan jok kulit, dok bosio. Masa Xpander Cross yang automatic itu menggunakan jok kulit, yang ini nggak jok kulit? Pastinya akan sangat nyaman. Satu lagi yang pasti juga yang ada di mobil ini adalah bahwa mobil ini dilengkapi dengan cool box, kulkas. Jadi di konsol tengahnya itu ada pendinginnya. Jadi kita bisa naruh minuman, misalkan panas-panasan musim panas, kita lagi jalan-jalan, terus kita kepengen minuman segar atau minuman dingin, tinggal masukin situ, maka minumannya akan dibikin dingin oleh si cool box yang ada di konsol tengahnya itu. Top markotop. Terus selanjutnya, mobil ini juga akan dilengkapi dengan air purifier. Itu akan membuat udara di dalam mobil ini akan lebih fresh, lebih sehat pastinya, dan membuat kita lebih happy pada saat kita berkendara. Dan untuk si air purifiernya ini mengikut kepada hembusan udara yang dihembuskan oleh AC. Jadi nggak cuma di bagian tengah atau konsol tengah aja, lebih banyak, sehingga sebaran udara yang sehat yang ada di dalam mobil ini pastinya akan membuat lebih cepat dan lebih enak untuk kita hirup. Nah, terus selanjutnya apa lagi ya? Intinya ada banyak kelebihan-kelebihan yang disematkan pada mobil ini. Untuk setirnya menggunakan setir yang ada di Mitsubishi Xpander, bukan Xpander Cross, karena Xpander Cross kita tahu menggunakan setir Pajero Sport. Ini menggunakan setir Xpander. Dan untuk lock unlock door-nya dia itu yang di bagian sebelah kanan atas, yang di bagian atas itu yang colok naik turun tuh. Ada yang bilang, waduh itu kok jadi old school ya? Sebenarnya nggak juga, itu malah lebih termasuk lebih safety, karena antara tuas pintu dengan si tombol lock unlock-nya itu dipisah. Jadi pada saat kita kepengen buka pintu, itu benar-benar nggak langsung otomatis mencongkel, atau pada saat kita main-mainin tuas pintu itu nggak langsung otomatis mencongkel bagian unlocknya, yang bisa-bisa membuat pintunya pada saat dimain-mainin sama anak-anak bisa langsung kebuka semua. Jadi ada banyak kelebihan-kelebihan dan pasti ada banyak hal-hal yang menjadi perdebatan tentang mobil ini. Nah, itu yang bisa kita share kali ini. Pastinya buat kalian yang belum inden mobilnya, segerakan untuk inden dengan menghubungi nomor kontak kita yang ada di bagian bawah. Jangan lupa di follow media sosial kita juga, A4 Otomotif dan A4 Ano di Instagram, dan A4 Otomotif di TikTok, termasuk A4 Otomotif di
Facebook. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah, sekali lagi mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru dan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Selamat menyaksikan atau mengunjungi Gias untuk melihat versi asli daripada The New SUV atau X-Force besok di tanggal 10 Agustus 2023. Cakep.